Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rian. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Quizzes atau Wayground sebagai media pembelajaran. Karena aplikasi ini bisa digunakan guru untuk mempermudah pembelajaran di kelas, karena banyak fitur tentang quiz yang bisa digunakan. Nah, sebelum menggunakan aplikasi ini, kalian harus mengunduhnya terlebih dahulu di Play Store untuk pengguna Android ataupun Apple Store untuk iOS. Nah, tapi bisa saja kalian langsung cari gitu. Contohnya seperti ini. Kalian ketik saja di Play Store itu Quizzes gitu. Nah, kalian pilih yang ini. Quizzes mainkan untuk belajar. Nah, tapi jika tidak ingin mengunduh aplikasi ini, kita bisa saja langsung membuka melalui situs web seperti Google, Chrome, atau Opera gitu. Kalian ketik saja langsung dan masuk saja ke situs webnya. Contohnya saya masuk di Opera gitu. Nah, kalian ketik saja Quizzes gitu. Nah, kalian pilih saja langsung dan kalian langsung masuk saja gitu pada aplikasinya. Nah, tapi karena saya memiliki aplikasinya gitu, jadi saya akan menjelaskan melalui aplikasi saja. Yang pertama, kita harus membuka aplikasinya. Nah, setelah kita masuk di aplikasinya, kita disuruh untuk mengisi langkah-langkah terlebih dahulu gitu. Kita diminta nih untuk menggunakan yang mana gitu, apakah untuk sekolah atau perusahaan gitu digunakannya. Karena kita ingin menggunakannya sebagai media pembelajaran gitu, karena kita pilih saja untuk sekolah karena untuk media pembelajaran. Nah, setelah itu kalian diminta lagi nih, kalian itu menggunakannya sebagai siapa gitu. Dan apakah sebagai siswa, guru, atau administrator gitu. Nah, karena kita ingin menggunakannya sebagai media pembelajaran agar mempermudah kita, tentu kita sebagai guru memilihnya sebagai guru, teman-teman. Nah, setelah itu kan kita disuruh untuk mendaftar terlebih dahulu jika kita tidak memiliki akun. Jadi kita tuh bisa mendaftar dengan akun Google, Microsoft, ataupun email gitu. Ataupun sebelum kita mendaftar ini kita harus mengisi syarat ketentuan di bagian bawah. Kita harus mencontreng atau menceklisnya di bawah terlebih dahulu. Nah, karena saya ingin mendaftarnya dengan akun Google, jadi kita pilih saja akun Google. Kita diminta dan langsung saja daftar. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman utama Quizzes ini. Di sini banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih seperti membuat kuis sendiri atau membuat kuis melalui AI, bahkan bermain kuis jika ada kuis di sini. Nah, ada juga kita memiliki kode orang lain gitu. Dan bahkan kita bisa menggunakan kuis-kuis orang lain gitu ataupun menggunakan template orang lain karena banyak sekali di bawah ini. Nah, ada template matematika, bahasa Inggris, social student, bahasa, sains, komputer, dan nah, bisa kita gunakan jika tidak ingin membuat sendiri. Tapi karena di sini saya akan mengajarkan kita akan belajar bagaimana cara membuatnya, kita langsung saja memilih untuk membuat sendiri gitu. Yang pertama-tama kita harus memilih create quiz di bagian sini. Nah, kita pilih buat dari awal. Nah, kita disuruh nih untuk membuat apa nama kuis kita buat saja bahasa Indonesia. Kita mulai membuat. Nah, pada ini karena kita belum membuat soal atau apa, jadi halamannya itu kosong. Dalam kuis ini juga kalian bisa menambahkan gambar di sini. Nah, karena kita ingin membuat
pertanyaan atau membuat soal, kita pilih buat pertanyaan. Nah, di bagian sini kali kita bisa memilih jenis pertanyaan apa yang ingin kita buat. Contohnya seperti pilihan ganda, isian singkat, atau esai. Jadi di sini saya akan mencontohkan pilihan ganda terlebih dahulu. Kita pilih pilihan ganda. Nah, kita masuk ke laman untuk membuat tugas kita atau membuat pertanyaan. Itu tambahkan pertanyaan Anda di sini. Kita contoh saja, kita buat pertanyaan mana kata yang baku. Nah, untuk menambahkan jawaban kita bisa pilih tambahkan opsi. Satu itu silahkan. Silahkan. Dan yang kedua itu silakan. Nah, karena opsinya ada 4, walaupun opsinya ada 4, kalian bisa saja memilih cuma 2 saja seperti saya, dan kalian harus memilih jawaban yang benar dari 2 jawaban yang tersedia. Ini silakan dan satunya silakan. Nah, karena bahasa kata yang bakunya itu adalah silakan, jadi kita pilih tanda ini sebagai opsi yang benar. Nah, selain itu kita juga bisa nih merubah atau menyunting waktu yang dapat digunakan murid kita untuk menjawab soal. Sini ada 30 detik, nah, di sini ada 5 detik, 1 detik, 20, 30, dan yang paling lama itu ada 15 detik. Karena soalnya itu lumayan mudah atau pertanyaannya lumayan mudah, saya pilih untuk mereka menjawab dalam waktu 20 detik. Nah, dan juga kita bisa memberikan poin kepada murid kita yang benar menjawab gitu. Di sini ada 1 poin sampai 20 poin. Karena pertanyaannya atau soalnya itu mudah, saya hanya memberikan 3 poin saja seperti itu. Nah, jika kalian sudah merasa selesai terhadap soal yang sudah dibuat, kita bisa langsung simpan pertanyaan di sini. Nah, ini setelah kita simpan dan kita ingin membuat soal lagi, kita bisa membuat pertanyaan lagi. Tapi jika kita sudah merasa selesai dan tidak ingin membuat pertanyaan lagi, bisa kita simpan kuis. Nah, di sini kita diminta untuk memilih mata pelajaran apa yang sesuai dengan soal kita. Contohnya kayak karena tadi ada matematika dan lain sebagainya. Karena kita menggunakan pembelajaran bahasa, tadi kita pilih world language. Nah, terus ada kelasnya di sini. Contoh tadi soal tadi untuk kelas berapa gitu. Kita berikan untuk kelas 6. Nah, dan bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Di sini kita cari bahasa Indonesia. Nah, di bagian sini, di bagian yang terakhir, kalian itu bisa apakah pertanyaan atau quiz kalian ini bisa dilihat semua orang ataupun hanya dilihat diri sendiri atau privasi saja gitu, atau ke publik. Tapi karena ini untuk semua orang, kita pilih public visible to everyone. Nah, sudah selesai nih. Nah, jika kalian ingin memberikan kuis ini kepada murid kalian, kalian langsung aja pilih mulai kuis. Nah, langsung ya. Nah, kita langsung pilih mulai seperti itu. Nah, di sini sudah ada nih, sudah ada alamat webnya, kodenya, dan link-linknya. Tapi jika kalian ingin mudah membagikan soal ini, kalian bisa bagikan saja melalui simpan link di sini. Nah, di sini. Atau kodenya kalian berikan kepada siswa kalian. Seperti itulah cara membuat pertanyaan ataupun kuis di kuis ini. Langsung keluar saja gitu karena sudah selesai. Nah, terus bagaimana membuat kuis yang isian singkat gitu? Isinya sama saja sebenarnya, kita mulai dari awal. Namanya kita pilih PPKN saja gitu. Nah, PPKN. Nama kuis kita PPKN. Kita buat pertanyaan di sini isian singkat. Jadi ada kolom-kolom yang terpisah atau kotak-kotak yang terpisah untuk dijawab siswa kita. Pilih pertanyaannya apa ya? Kapan Indonesia merdeka gitu kan. Tahun berapa saja? Tahun berapa?
berapa Indonesia merdeka? Nah, di sini tambah jawaban Anda sih contoh. Nah, 1945. Nah, jadi di sini ada 4 kolom di sini untuk mereka menjawab soal kita. Kita simpan pertanyaan. Sama seperti tadi, jika kalian ingin membuat pertanyaan lagi, kita pilih buat pertanyaan karena sudah kita simpan kuis saja. Sama kita memilih juga seperti tadi juga mata pelajaran histori karena PKN gitu. Kelasnya kelas berapa sampai kelas banyak sekali sampai universitas juga ada di sini karena soal mudah kita anggap untuk kelas 4 saja gitu. Sama bahasa-bahasa Indonesia juga. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah cara membuat pertanyaan di aplikasi Quizizz atau membuat kuis di aplikasi Quizizz ini. Mudahan mudah dipahami dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Sekalian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.